Oke, shalom semuanya. Kita mau mulai ibadah Salam. sahur. Kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing yang akan dibagikan oleh Pak Frans. Dapat satu pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat kasih karya Yesusku, yakin kau manusia, ku rasakan bahasa yang terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jadi dikasih jadi dari awal, jadi dikasih sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat kasih yang Tuhan di sini, merasakan rasa yang terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, yakin kau hadir di sini, ku rasakan rasa yang terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Nah, sebelum kita masuk sharing, kita ingin berdoa dulu bersama-sama. Tapi Tuhan yang kita kami hal di Google Meet ini, si programnya hanya melalui Google Meet, semoga sharing ini dapat berjalan
dengan baik dan dapat mendapatkan maksud dan tujuan yang disampaikan nanti oleh Tuhan untuk kehidupan kami sendiri. Nah, terima kasih Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Sorry, gue masih di jalan. Ya karena demi masa depan kita harus berjuang. Asik. Oke. Hari ini gue dapat kesempatan sharing buat sama lo orang ya. Temanya gue kemarin dikasih tahu sama si Welly. Ya Wel ya, lu ya Wel ya. Kasih tahu gue tema tentang bagaimana cara memilih teman bergaul. Ya, bagaimana cara memilih teman bergaul, oke? Nah, hari ini gue mau coba sharing apa yang gue dapatin dari perenungan gue, bagaimana kita cara memilih teman bergaul gitu ya. Kalau kemarin gue udah dengar sharingnya Koyus juga ya, minggu lalu Koyus sharing tentang bagaimana bad circumstance sama versus good habits ya. Dia bahas bagaimana dengan 3B ya. Kalau kalian ingat 3B itu 3B berubah, terus berkomitmen, satu lagi berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Nah, hari ini kalau ditanya bagaimana cara memilih gitu ya. Memilih memang pasti nggak mudah, pasti ada beberapa yang harus yang kita tentukan gitu. Ada beberapa kalau dibilangnya shalom, ada beberapa hal yang harus kita pilih maksudnya gitu dalam elemen-elemen. Nah tapi gue mau sharing 3W hari ini. 3W. Sebelumnya kita buka Alkitab, kita semua pada pegang Alkitab ya. Semua pada bawa Alkitab di rumah. Kalau ada Alkitabnya dari handphone atau dari tablet atau dari Alkitab, bukalah. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke. 1 sampai 6. Sorry, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Oke, gue akan bacain buat kita semua. Gue akan bacain buat kita semua Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah. Judul perikopnya apa ya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ada yang pegang Alkitab nggak? Sorry, gue pakai Alkitab elektronik. Jalan hidup orang fasik ya versus jalan hidup orang. Alkitabku di mana? Bentar. Ya pokoknya gue akan bacain dulu deh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, bagaimana cara memilih teman bergaul tuh ada 3W kalau yang gua dapat. Kalau kemarin gua use 3B, hari ini gua bawa 3W, kurang M-nya aja ya, jadi BMW. Nah, 3M itu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, ini 3W, jadi lengkap BMW gitu ya. 3W, where, what, why. Apa aja itu? Where, ada yang tahu artinya where? Where itu bicara tentang di mana, ya. Kita sangat penting tempat di mana kita mencari teman, memilih teman, itu menentukan bagaimana teman kita. Kalau kita mau memilih teman di gereja, ya pasti lebih baik walaupun bukan yang bisa aja, belum tentu semua teman di gereja baik, belum tentu, tapi pasti lebih baik dibanding kita memilih tempat di luar gereja. Contoh, kalau ini juga bisa berlaku untuk
teman-teman yang lagi memilih pasangan ya. Zaman sekarang gitu, memilih pasangan. Kalau ada Ridwan, mungkin Ridwan yang share gitu kan, bagaimana memilih pasangan gitu kan. Nah, pilihnya yang pertama, kita harus cari di tempat yang tepat. Kalau kita cari tempatnya aja udah salah, bagaimana kita bisa menemukan teman yang baik, teman yang benar, teman yang benar-benar membawa kita kepada hal yang baik dan benar gitu. Jangan, ada quotes gini, jangan cari emas atau berlian di dalam tempat pembuangan sampah. Jadi kalau kita mau cari hal yang baik, hal yang bagus, ya cari di tempat yang bagus. Kalau kita mau beli emas, kita mau beli berlian, ya cari di toko berlian, di toko emas, bukan di yang bersertifikat ya. tempat sampah yang asli gitu kan, yang bersertifikat gitu. Bisa aja, mungkin bisa sih nemuin berlian atau emas di tempat sampah, mungkin bisa, tapi kemungkinannya lebih kecil dibanding kita nyari ke toko emas. Pasti ada gitu kan, toko emas ya, namanya toko emas pasti ada gitu. Jadi di mana kamu mencari teman itu sangat menentukan bagaimana nanti teman yang kamu dapat gitu. Sama mencari pasangan juga. Kalau mau cari pasangan, carilah di tempat yang benar, carilah tempat yang baik, carilah kalau bisa ketemunya di gereja gitu kan, di satu yang sudah pasti satu iman, satu pelayanan. Kayak gua mencari pasangan gitu, dapatnya sisi gitu di gereja gitu kan. Ya itu yang pertama, tempat, where gitu kan, di mana kita mencari tempat teman kita pilihnya di mana, itu yang pertama. Yang kedua, what itu bicara tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sehari-harinya itu sangat menentukan membawa kita jadi punya pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk. Kita lihat kalau teman-teman kita udah tahu setiap harinya mereka nonton porno, apalagi dugem, nyolong, atau ngomongin orang, gosipin orang, ya berarti narkoba itu berarti tidak dalam, kemarin kok Yus juga udah bahas circumstance, lingkaran pergaulan. Kalau memang kita lihat apa yang mereka lakukan. Nah, setelah kita lihat apa yang mereka lakukan, lihat juga apa yang kita lakukan saat bersama-sama dengan mereka gitu. Apa yang kita lakukan saat bersama-sama dengan mereka. Mereka ini sama mereka kita nyontek bareng, wah kelihatannya teman yang baik ya. Wah, kita dikasih contekan, tapi itu bukan yang benar gitu loh. Kalau kita nyontek, ya kita kalau anak-anak sekolah minggu gue bilang, kalau kalian nyontek hari ini, mungkin kalian bisa dapat nilai yang bagus hari ini. Tapi pada saat kalian masuk ke dunia kerja atau pada saat ulangan berikutnya dengan soal yang sama pun, kalian hari kemarin dapat nilai yang bagus, di hari berikutnya dengan soal yang sama aja kalian belum tentu bisa dapat nilai yang bagus karena kalian nyontek gitu. Hari ini mungkin jadi gampang, jadi mudah, tapi besok-besok kalian akan nemuin kesulitan itu juga gitu jadinya. Itu yang kedua, what they do and what we do with them. Apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan bersama mereka. Jadi kita tentuin nih, kita lihat ini partner kita, teman kita ini partner in crime atau partner in Christ. Sedap. Jadi sama kayak orang pacaran juga kan. Kalau kalian mau tahu jodoh ini dari Tuhan atau enggak, pasangan kalian yang terbaik atau enggak, itu kalian lihat dari apa yang dia lakukan, apa yang pasangan kalian lakukan. Kalau kalian lihat pasangan kalian melakukan hal-hal yang nggak baik, pasti kalian juga pada saat berpasangan sama dia, kalian juga akan jadi tidak baik. Dan apa yang kalian lakukan saat bersama-sama dengan dia gitu. Kalau gue dulu sama Sisi pacaran kita, wah kudus sekali di gereja pacarannya. Jadi rajin ke gereja gitu. Terus kedua apa? Kita ke ASMK belanja buat persiapan Natal, persiapan sekolah minggu. Wah luar biasa, Tuhan memberikan kau pasangan yang luar biasa memang. Gitu. Nah, jadi partner in crime or partner in Christ gitu. Crime or Christ, partner dalam kejahatan atau partner dalam Kristus. Itu yang kedua, what. Yang ketiga, why. Pertanyaan why itu kenapa? Kenapa gue harus berteman sama dia? Dan apa dampak yang
gue dapat setelah gue berteman sama dia. Bukan berarti kita berteman mencari keuntungan, bukan. Kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, bukan. Tapi balik lagi ke 1 Korintus. Balik lagi ke 1 Korintus 15 ayat 33, bagaimana Kamu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita memang kita berteman sama dia, kita terdampak, kita jadi buruk. Tadinya mungkin kita rajin ke gereja, kita rajin ibadah, rajin melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik. Tapi setelah kita berteman sama dia, setelah kita berpasangan sama dia, kita jadi meninggalkan ibadah, kita jadi melupakan Tuhan. Itu berarti kita harus tanda tanya nih, kenapa kita harus berteman sama dia? Kedua, apa impact buat kita? Dan kenapa kita nggak boleh berteman sama dia? Ya kalau udah jelas ya, kalau kita semakin menurun di dalam kerohanian, semakin menurun di dalam perbuatan yang menuruti firman Tuhan, berarti ya lebih baik kita jangan berteman sama dia, jangan bergaul sama dia. Mungkin berteman oke lah, hanya say hi, say hello, ketemu ya nggak musuhan juga gitu, tapi ya hai udah, tapi kita nggak nongkrong bareng. Kita kan tadi di Mazmur dibilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita nggak berdiri di jalannya orang berdosa, artinya kita nggak ada di jalan orang berdosa gitu loh. Kalau misalnya dulu gue waktu nganterin Sisi nih ke rumahnya, masuk ke dalam gang, biasanya ada suka kumpulan nih orang-orang di depan gangnya gitu ya. Orang suka mabok, orang suka narkoba, di situ tuh ngumpul. Nah itu di jalan orang berdosa. Nah itu tuh jalan orang berdosa. Kalau kita ada di dalam situ ya kita harus hati-hati. Dibilang Mazmur bilang, orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin, dan dia tidak akan tahan terhadap penghakiman. Tetapi orang benar, nah ini kalau kita orang benar, kita tidak ada di jalan orang berdosa itu. Kita tidak ngumpul sama mereka, kita tidak nongkrong sama mereka, kita tidak bergaul dalam lingkaran dia gitu loh, dalam lingkaran yang gak baik itu. Nah itu tadi tiga kunci. Yang pertama tiga kunci, where, what, why. Nah dari why gue kembangin lagi, kenapa kita harus berteman dengan orang yang tepat, dengan orang yang benar ya. Kita kan di sini suruh milih, kita mau milih nasihat orang fasik atau nasihat orang benar. Kalau kita mau seperti kalau di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita harus ada di dalam lingkungan orang benar. Ini berlanjut juga ada 7 faktor dari kenapa kita harus memilih dengan tepat orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan kita, pergaulan yang baik dan benar. Kenapa? Gue ambil dari friends, bahasa Inggrisnya friends. F ini future, masa depan. Di Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan sudah merancangkan kita di Yeremia 29 ayat 11 juga. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan udah merancangkan kita punya masa depan yang baik, punya masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita ada di dalam lingkaran pergaulan yang gak baik, itu akan merusakkan kebiasaan kita. Kemarin gue lagi pas komsel juga, Billy sharing ya, dulu dia gak pernah nyontek guys katanya. Gue gak tahu dia lagi bohong apa dia lagi bener itu gitu. Dia katanya gak pernah nyontek, selama hidupnya gak pernah nyontek. Akhirnya satu kali dia nyontek karena waktu masuk SMA dia ketemu temen yang ngajakin dia nyontek katanya. Tadi dia nggak pernah nyontek, lu bayangin dia nggak pernah nyontek. Gua nggak tahu ya, walaupun nilainya bagus atau enggak, pokoknya dia nggak pernah nyontek. Dia punya prinsip. Tapi karena setiap hari dia ada di dalam lingkaran bertemannya temennya satu tuh, gua tahu kayaknya namanya juga. Temennya cuman itu aja dan tapi karena ini dia mempengaruhi Billy, jadi dia ikutan nyontek.
tadinya kalau Billy nggak nyontek mungkin masa depan dia lebih bagus dari sekarang gitu. Enggak lah, tapi Tuhan sudah merancangkan masa depan buat kita. Jadi siapa kemarin yang bilang ya, Bill Gates siapa ya, yang Jeffrey Rama bilang kalau lu mau tahu masa depan lu, kasih tahu gua 5 teman lu, dan 5 teman lu akan menjadikan lu, gua akan tahu masa depan lu seperti apa. Kalau lu berteman dengan seorang pencuri, dengan seorang pemabuk, dengan seorang begal, kalian akan ikutan jadi begal gitu. Ada satu kisah juga, jadi di langganan gua gini punya kesaksian, dia waktu sharing dia punya satu karyawan anak umur sekitar umur 16-17, masih kecil, jadi karyawan dia. Orang Chinese katanya, dia bilang anak Cina, dia panggilnya si anak Cina gitu. Acin. Anak Cina ini dia punya akhirnya dia punya karyawan anak Cina. Biasanya dia punya karyawan orang Indonesia gitu ya, dan orang yang ikut dia itu biasanya puluhan tahun. Salah satu karyawan yang dia ikut dia ini kemarin masih ada, dia sudah ikut seusia selama 35 tahun guys. Jadi lo bayangin, misalnya dia dari umur 17 atau 16 atau 15, sekarang dia udah umur 50 masih jadi karyawan dia gitu. Dan nah anak ini dia pikir nih anak Cina, dia bilangnya anak Cina, seorang Chinese, dia bisa dipercaya, dia pikir gitu kan. Dan dia bahkan si pemilik toko itu dia bilang, ini seandainya saya udah tua, anak saya udah punya pabrik, anak dia orang kaya gitu, anak saya udah punya pabrik, saya nggak tahu ini toko yang di rumah saya yang jualan kecil-kecil, padahal nggak kecil juga, lumayan gede gue lihat gitu. Dia bilang gue nggak tahu mau warisin ke siapa. Nah dia pikir dia sudah mempersiapkan karyawan dia ini, karena Chinese dia lihat anaknya baik, dia mau warisin ke anak itu, si Acin itu. Perjalanan waktu, si Acin ini ternyata dia ngekos di kumpulan orang yang suka begal, suka ngerampok, jadi kalau malam tuh dia keluar. Jadi dia, karena dia ngekos di sana, setiap malam katanya dari orang kosnya dia itu setiap malam pergi ngapain? Pergi jambret orang, pergi begal orang. Gue bilang wah sadis amat. Dan akhirnya si Acin ini balik ke toko. Setiap kali kerja dia udah ngantuk. Karena apa? Dia malam nggak tidur. Ntar dia nongkrong, dia minum, dia mabok, sambil begal orang, sambil jambret orang, sambil nyolong, sambil apa. Dan akhirnya kebiasaan nyolongnya dia itu dibawa ke toko. Dan akhirnya dia nyolong di toko. Nguntit ya namanya. Nguntit, ya betul. Dia ngambil barang-barang yang dijual di toko, dia bawa pulang sedikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi banyak, lama-lama losinan. Dan akhirnya ketahuan gitu. Dan akhirnya setelah ketahuan, akhirnya si pemilik toko ini dia bilang sayang ini anak katanya, karena pergaulan dia nggak benar. Padahal masa depan dia, gue ngeliat wah enak dapet toko guys. Padahal gitu. Bukan siapa-siapa ya. Padahal bukan anak dia, karena anak dia udah punya pabrik. Dia udah punya pabrik gede gitu, pabrik plastik gede. Dan ya gue udah nggak tahu, udah mungkin dia ya udah punya masing-masing gitu. Dan dia punya toko yang sudah punya langganan di luar pulau. Wah udah tinggal ngelanjutin dah, kalau istilah tinggal catet dapat duit gitu. Dan ternyata masa depan itu hilang karena dia punya pergaulan yang nggak baik. Jadi penting buat kita untuk menjaga pergaulan kita dan memilih dengan benar teman-teman sekeliling kita, supaya jangan sampai lingkungan kita itu merusak masa depan kita. Karena masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, ini tadi yang manusia sediakan aja kita lihatnya enak gitu, tapi ini apalagi Tuhan, masa depan yang penuh harapan, gilang gemilang, dan rancangan yang damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tuhan udah mempersiapkan buat kita hal-hal yang seperti itu. Dan juga kita ke depan, masa depan kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Kita bisa jadi orang-orang yang hebat, bisa jadi orang-orang yang luar biasa kalau kita bergaul dengan orang-orang biasa, orang-orang yang luar biasa. Bukan berarti kita, oh kalau gitu lo orang biasa, lo jangan temenan sama gue, bukan. Tapi kalau kita mau belajar sesuatu dari orang yang benar, orang yang besar, orang yang punya kapasitas yang besar, kita belajar dari mereka, kita bergaul dengan mereka supaya kita tahu apa sih yang mereka lakukan saat
misalnya bangun pagi dia ngapain. Karena kita bergaul sama dia, kita tahu oh dia ternyata dia disiplin, bangun pagi dia langsung ke kantor, dia langsung kerja, dia langsung mengerjakan ini dan itu, tidak leha-leha, tidak buang-buang waktu. Dan akhirnya kita terbawa oleh kebiasaan dia punya masa depan dia punya masa depan yang bagus, kita pun bisa ikut terdampak. Jadi punya oh ternyata begitu tuh caranya jadi orang sukses, caranya jadi orang yang luar biasa, jadi orang yang benar gitu. Dan oleh karena itu ingat F yang pertama, future kita ditentukan oleh kita hari ini bergaul dengan siapa. Your future is now. Jadi masa depan lo adalah di sekarang. Lo memilih tadi kan, lo memilih dengan siapa lo bergaul. Yang kedua R, remove. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Jadi mulailah kita pilih di komunitas mana kita berada, di komunitas apa dan mana kita berada. Mulai singkirin nih, kita udah tahu nih teman kita yang ini tukang begal, jangan ditemenin lagi. Yang ini tukang ngajakin nonton film bokep, jangan diajak jangan ditemenin lagi. Yang ini ngajakin mungkin dugem atau nongkrong, kalau udah nongkrong sama dia kita ngomongin orang, udah berarti kita mulai meremove diri kita, atau kita meremove dia. Bukan remove itu kan berpindah. Kita entah kita yang pindahin dia atau kita memindahkan diri. Remove, kita pindah gitu, kita bergerak untuk menjauhkan mungkin dari yang tadinya kita bareng-bareng sama dia di kumpulan orang itu. Tadi kan di Mazmur juga bilang kan, pindah untuk mengeluarkan diri kita dari tempat itu, dari pergaulan itu. Yang ketiga, influence. Influence. Ini udah bahas ya waktu sharing di minggu pertama. Kita terinfluence atau kita menginfluence. Kita jadi termometer atau jadi termostat. Kalian tahu ya termometer? Termometer itu seperti remote AC. Dia bisa mengatur suhu. Nih contoh ya, gua kasih lihat dulu ini. Mana kamera depan gua? Bisa nggak ya? Nah, ini kelihatan nggak? Ini termometer. Kelihatan ya? Ini termometer nih. Kalau gua bikin suhunya segini, ini berarti dia jadi suasana di ruangan ini jadi 18 derajat. Jadi lebih dingin gitu. Kalau gue bikin segini, karena tadi hujan, gue bikin jadi 21, 22. Supaya apa? Supaya suhu ruangan gue ini diatur sama dia nih. Diatur sama si termometer ini. Sedangkan termostat adalah, contoh kalau kita ada di handphone yang atau di mana ya? Di ini kalian tahu lah ya, termostat yang kalau kita bisa lihat suhu ruangan kita berapa nih, suhu hari ini berapa derajat nih, oh ini 30 derajat, 20 derajat, itu dia dipengaruhi sama lingkungan sekitar. Jadi kita harus tentukan diri kita menginfluence atau kita terinfluence. Kemarinnya seperti itu ya. Sedangkan Matius 5 ayat 16 ini yang juga jadi visi kita ya sebagai salt ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus jadi garam, jadi terang. Dimanapun kita berada, kita harus berdampak. Kalian tahu ya, garam itu kalau sayur kurang garam nggak enak ya. Sayur kurang garam nggak enak. Kemarin gue makan soto misalnya gitu ya, soto kuning, kurang asin nih, gue tambahin garam. Pada saat gue tambahin garam, yang keluar pada saat gue makan itu bukan cuma rasa garam, bener gak sih? Keluar tuh rasa ayamnya, keluar rasa kunyitnya, rempah-rempahnya, keluar rasa rempah-rempahnya. Artinya pada saat garam itu ditaruh, pada saat garam itu ditambahkan ke dalam sop itu, soto itu dia bisa mengeluarkan rasa-rasa yang ada di sekitarnya. Jadi mengeluarkan rasa terbaik dari si soto itu, si makanan yang ada di dalamnya itu. Jadi demikianlah kita. Pada saat kita ada di dunia ini, kita jadi terang.
namanya terang masuk ke dalam gelap, tiba-tiba ruangan yang gelap jadi terang. Dan juga kita jadi garam. Pada saat kita jadi garam, masuk ke dalam suatu ke lingkungan yang gak benar atau lingkungan yang gak baik, kita masuk, kita bawa influence yang baik, kita berdampak buat mereka, mereka juga jadi keluar yang terbaik dari diri mereka. Misalnya gue berteman sama Billy, tadi Billy nggak bisa main piano, pada saat gue berteman sama Billy jadi bisa main piano, bahkan jadi lebih jago karena gue ayo Bill, gue misalnya main drumnya jago, misalnya ya gue main drumnya jago, ayo Bill jangan main gitu-gitu doang, gue aransemen gini. Padahal Billy tadinya bisa sebetulnya, cuman karena dia nggak melatih, dia tidak bertemu dengan teman yang master yang jago gitu, jadi dia biasa-biasa aja. Tapi karena ketemu sama gue, ayo Bill lu pasti bisa, dia akhirnya dia kulik lagi itu lagu, dia pelajarin lagi, dan akhirnya dia bisa menghasilkan satu karya yang lebih baik gitu. Dan itulah fungsinya kita sebagai terang dan garam, kita mengeluarkan yang terbaik dari teman-teman kita, dari lingkungan kita. Karena Yeremia 29 ayat 7 juga Tuhan bilang kita harus berdampak buat kota kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi dimanapun kita ditaruh, ditempatkan sama Tuhan, kita harus memberi dampak buat sekitar kita. Ini jadi ayat pegangan gue pada saat gue sering keluar kota. Kalian tahu gue sering keluar kota, sering ketemu customer di luar kota. Pada saat pagi gue berdoa, gue mau menuju ke langganan-langganan, gue kan suka dibuang di Surabaya, ntar gue dibuang di Jogja, ntar gue dibuang di Cirebon. Kalau menurut Alkitab ini, usahakanlah sejahtera di mana kota kamu aku buang. Padahal ya bukan dibuang juga gitu kan. Nah, artinya pada saat gue pagi berdoa, Tuhan, gue berdoa buat kota Yogyakarta, supaya kota Yogyakarta diberkati, supaya setiap penjualan di Yogyakarta baik, supaya setiap customer yang beli barang bisa menjual barang dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan untung yang baik. Dan pada saat itu orderan mereka bagus, toko mereka rame, akhirnya mereka juga order ke gua, dan gua mendapatkan dampaknya juga gitu, karena gua berdoa bagi kota yang gua kunjungin, berdoa bagi tempat di mana gua ditempatkan. Akhirnya yang menikmati siapa? Ya kita juga. Kalau saat ini kita berada di tempat, di perusahaan, ditempatkan di perusahaan A atau B atau C, berdoa bagi perusahaan itu, jangan kutukin. Bukannya, emang nih brengsek bos gua nih, pelit banget segala macam. Kalau lu semakin kutukin, ya lu juga nggak akan menuai hasilnya. Tapi berdoa bagi perusahaan gitu, di mana kayak boleh. Gue berdoa buat BCA supaya BCA makin diberkati. BCA Pademangan gitu. BCA secara khusus, BCA Pademangan, semakin banyak orang yang deposito, semakin banyak orang yang ngambil pinjaman, supaya gue juga tetap dapat digaji, gue bahkan dikasih bonus segala macam gitu. Tujuannya bukan dari kita sih, tapi kita berdoa buat kota di mana kita ditempatkan, berdoa buat perusahaan di mana kita ditempatkan, berdoa buat komunitas di mana kita ada. Contoh, kita berdoa buat SALT, buat GB Ketapang Utara. Kenapa kita terus berdoa? Supaya GB Ketapang Utara diberkati. Supaya apa? Pada saat GB Ketapang Utara diberkati, kota kita diberkati, komunitas kita diberkati, perusahaan kita diberkati, Tuhan juga pakai kita untuk menjadi berkat lagi. Kita diberkati juga, dan kita jadi berkat lagi kemana-mana, keluar lagi. Itu yang ke berapa tadi? Udah sampai I ya? Yang ketiga. Sekarang E itu bicara tentang equal. Benar ya? Equal. Ayatnya di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi pada saat kita jadi punya teman, kita ada di lingkungan pertemanan, pergaulan kita, biarlah kita memiliki hubungan yang take and give. Jangan cuman kita terima aja, ya terus. Dia yang rugi, gue yang untung, terus dibayarin makan, terus gue dibayarin makan tanpa gue ngebayarin makan, atau gue gue sedot nih ilmu lu tanpa gue memberikan dampak apa-apa sama lu. Enggak. Kita sebagai seorang sahabat, kita harus memiliki hubungan yang win-win solution, hubungan yang take and give. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Jadi kalau sekarang kan lagi ngetren, orang bilang toxic relationship, bener ya?
kalian udah lebih ngerti lah mungkin. Toxic relationship artinya hubungan yang bukannya saling menguntungkan tapi malah jadi racun seperti benalu, nyedot parasit nyedotin sari-sarinya, si jamur itu si parasit itu tumbuh, tapi yang tanamannya itu malah mati malah kekurangan gizi, malah simbiosis parasitisme. Kalau dulu di IPA simbiosis harusnya mutualisme, jangan parasitisme, betul ya. Jadi kita harus jadi seorang sahabat yang equal, punya seimbang gitu loh. Jadi jangan kita terus menerus diberi tanpa kita memberi, jangan terus menerus kita maunya enaknya aja, kita bikin dia susah tanpa kita pikir dia nggak bakal susah. Tetap kita harus juga jadi menambahkan nilai buat dia. Jangan cuman kita yang bertambah nilainya, tapi pada saat kita berteman sama dia, minimal gue harus tambahin nilai buat lo, entah apapun itu yang gue bisa, yang bisa sama kali ya, yang gue bisa, yang gue punya kelebihan gue tambahin di kekurangan lo, yang kelebihan lo menambahkan kekurangan gue. Itu jadi kita memiliki simbiosis mutualisme. Yang keempat 1, 2, 3 5. Yang kelima ya berarti N ini bicara tentang need each other. Kita ini sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan, saling nggak ada tuh manusia yang gue bisa sendiri, tanpa lo gue bisa. Kita butuh yang namanya komunitas, kita butuh pertolongan orang lain, kita butuh, hari ini mungkin kita nggak butuh pertolongan orang lain, tapi suatu saat pasti kita butuh yang namanya pertolongan orang lain. Hari ini kita kuat, kita menolong yang lemah. Pada saat kita lemah, kita ditolong sama yang kuat. Gue ambil kisahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Itu bicara tentang kisah cara hidup jemaat mula-mula. Ini kan pembacaan Alkitab kita sampai sini ya, Kisah Rasul ya. Nah, pada saat gue mempersiapkan sharing ini, gue dapat ayat ini nih. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, dan mereka disukai semua orang. Kalau kita ada di lingkungan yang benar, kita dalam komunitas yang benar, komunitas kita juga pasti disukai sama semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita harus ada di dalam komunitas yang benar. Karena kita membutuhkan komunitas, kita nggak bisa jalan sendiri. Gue kemarin sharing di sekolah minggu tentang bagaimana komunitas itu punya dampak yang besar ya. Kalau kalian ingat mungkin di sini ada Yemi ya sama Yeyes ya. Mungkin masih ingat Yem. Waktu itu kita ke Malang bareng berapa mobil? Sampai 7-8 mobil ya kita ya ke Malang. 30 orang kita konvoy. Bener ya Yes? Road trip. Ingat nggak? Iya, waktu itu kita ke Malang, seru banget. Dan seru banget itulah komunitas, kita berkomunitas tuh. Kita jalan konvoy, wah, kita saling menjaga satu sama lain, benar nggak? Kita bagaimana waktu itu terus, dan gue ingat satu hal sih. Waktu itu mobilnya Kosam bannya bocor kalau nggak salah, bannya bocor atau kempes ya waktu itu di tengah jalan. Bocor. Akhirnya kita nepi dan semua mobil komunitas kita itu nepi, semua minggir, semua bantuin. Itulah komunitas. Coba kalau sendirian, udah ban bocor, lagi di tengah perjalanan jauh, kita di tengah kota yang nggak tahu di mana, bingung, nggak ada apa-apa, kita bingung di mana tambal ban, kita nggak tahu. Tapi karena kita punya komunitas, kita bisa saling menolong, kita saling membutuhkan, kita saling menolong. Saat waktu itu gue ingat Kobon dongkrakin mobilnya Kosam, dan itu jadi pengalaman yang nggak terlupakan sih gitu kan. Siapa? Nael, parkirin mobil Nael. Jagain jangan sampai jongkok gitu. Karena Kobon lagi jongkok, takut nggak kelihatan sama bus. Akhirnya ya kita pindahin segitiga, ada yang jagain segitiga karena segitiganya jatuh. Dan itulah kita membutuhkan satu sama lain. Kita butuh komunitas yang bisa saling menolong, saling menguatkan kita pada saat kita lemah. Teman-teman di komunitas kita yang mengingatkan kita, menguatkan kita. Makanya jangan sampai
jangan sampai kita keluar dari komunitas, jangan sampai kita tidak terkoneksi. Namanya handphone aja nih, sebuah handphone itu butuh komunitas dia, bener gak? Sebuah handphone butuh yang namanya kabel charger, dan kabel charger ini butuh yang namanya kepala charger. Gua bawa nggak ya? Kepala charger untuk bisa, dan kepala charger ini butuh Listrik. saklar, stop kontak, mantan, butuh mantan yang itu stop kontak, itu udah nggak kontak lagi jadi stop kontak gitu. Kita butuh stop kontak supaya kita, dan si stop kontak itu butuh kabel lagi untuk menyambungin dia ke listrik. Jadi untuk supaya kita bisa tetap kuat, untuk kita supaya bisa tetap punya kekuatan, punya daya. Kalau handphone kan punya baterai ya, kita butuh yang namanya satu komunitas yang saling menguatkan. Gua butuh kalian untuk bisa pada saat gua men-sharing firman Tuhan ini, firman Tuhan bermata dua. Gua sharing firman Tuhan seperti ini, bukan cuman kalian yang dikuatkan, bukan cuman kalian yang mendapatkan rema, tapi gua pun mendapatkan rema. Seperti gua sharing sama teman-teman waktu itu, gua mulai baca Alkitab bukan pada saat gue belum jadi mentor. Jadi gue udah jadi mentor tuh gue belum habis baca Alkitab. Tapi karena gue dipilih jadi mentor, mau nggak mau gue harus memperlengkapi diri. Gue mencoba belajar firman Tuhan lebih lagi. Akhirnya gue mulai baca Alkitab setiap harinya selama setahun, dan ini udah masuk tahun kedua. Kita udah masuk di Kisah Para Rasul, dan itu yang menguatkan gue ternyata. Jadi gue butuh kalian untuk menguatkan gue, dan kalian juga mungkin butuh kita untuk saling menguatkan. Jadi kita ini saling membutuhkan gitu loh. Nah, pentingnya komunitas adalah untuk kita bisa terus terkoneksi, dan apalagi kalau kita komunitas yang benar, komunitas yang di dalam Tuhan, terus terkoneksi sama Tuhan. Yang ke-6, D, don't forget God. Agak maksa sih friends ini. Don't forget God, artinya kita jangan lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pertemanan kita. Di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi artinya Tuhan harus ada di atas dan di dalam, dan dimanapun kita berada, di dalam pertemanan kita, mungkin juga keluarga kita, mungkin kita juga dalam pacaran kita, dalam hubungan kita dengan yang lain, Tuhan harus ada di dalamnya. Supaya apa? Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau punya hikmat, kita bisa tahu nih hubungan kita mau dibawa kemana. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jangan karena kita punya teman atau kita punya pasangan, kita jadi jauh dari Tuhan. Tapi kita harus punya teman, punya pasangan, punya lingkungan yang membawa kita semakin dekat sama Tuhan, membawa kita semakin maaf ada gangguan, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, jangan menjauhkan kita daripada Tuhan. Salah satu ini juga penting ya buat kalau kita lagi memilih pasangan, ini kan memilih teman, bisa juga memilih teman hidup gitu ya. Salah satu yang paling penting adalah pasangan kita ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Semua mobil di sawah. Iya. Semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh sama Tuhan. Dan penting jangan sampai kita melupakan Tuhan hanya karena kita punya teman baru. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena kita punya komunitas yang baru. Tapi dengan komunitas yang ada justru kita harus membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Yang terakhir, dan ini yang paling luar biasa menurut gua, S, sinergi. Di Matius 18 ayat 19 gua akan bacain. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sinergi ini luar biasa ya. Jadi sinergi ini bicara tentang 1 tambah 1 bukan hanya 2, tapi 1 tambah 1 bisa jadi tak terhingga. Karena apa? Karena 2 orang yang mempunyai 2 kekuatan digabungin, itu jadi kekuatan yang extra power gitu. Jadi bukan karena gue punya kekuatan 1000, si B punya kekuatan 1000 atau si C punya kekuatan 1000, pas digabungin cuma 2000, enggak.
Tapi karena gue punya 1000, Sisi punya 1000, pada saat digabungin itu istilahnya bukan tambah tapi kali kuadrat, atau 1000 kuadrat 1000. Lo hitung aja dah, 1000 kuadrat 1000 itu hasilnya berapa, coba kalkulator. Dan itulah yang dinamakan sinergi. Semakin kuat kita, semakin besar dampaknya, semakin besar powernya. Makanya firman Tuhan bilang, 2 orang aja bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita ingat nih, sepakat satu hati ini punya kekuatan yang luar biasa. Pada saat orang sepakat, itu bisa apa aja Tuhan bisa kabulin, apa aja bisa terjadi. Tentunya, Sepakat yang benar. tentunya dalam kehendak Tuhan. Kayak contoh Menara Babel. Kasus Menara Babel, kenapa Tuhan cerai beraikan? Semalam Sisi nanya, kenapa sih setiap negara mesti punya bahasa yang berbeda-beda? Kan jadi susah, gue mesti belajar lagi bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa apa. Kenapa harus ada? Ya gue bilang itu gara-gara kesombongan manusia. Karena manusia punya sepakat tuh. Padahal gue udah tahu jawabannya. Dia, Cuma iseng. dia punya sepakat dan dibilang karena mereka ini satu suara, satu bahasa, dan satu tanah air. Itu mereka bisa membangun menara yang mencapai ke langit, dan Tuhan menggagalkan itu semua dengan apa? Dipecah belah. Karena mereka mau menyamai Tuhan. Karena mereka mau menyamai Tuhan, mereka punya kesombongan yang ingin, manusia ingin menyamakan diri sama Tuhan. Tapi sekarang kita belajar, kita sepakat, kita punya sinergi, punya komunitas yang baik dan yang benar, supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan itulah penting kita memilih tadi ya, 3W, where, what, sama why. Where itu bicara di mana kita cari teman. What itu apa yang kita lakukan sama mereka, partner in crime or partner in Christ. Why, kenapa kita harus memilih? Karena ini nih, FRINENDS, masa depan kita ada di dalam yang kita lakukan sehari ini. Kita ada hari ini adalah hasil dari masa lalu kita. Kita memilih dengan siapa kita berteman, menentukan masa depan kita. Mulai remove, coba mulai keluar dari komunitas atau lingkungan pertemanan yang gak baik. Kalau kita juga, atau kita mulai singkirin, atau kita mulai kurangin komunikasi, kurangin intensitas pergaulan kita sama orang-orang yang kurang baik. Influence kita harus menjadi dampak. Jangan sampai kita terdampak hal yang buruk. Kita terdampak boleh, tapi hal yang baik jangan sampai hal yang buruk. Equal, kita harus saling menguntungkan. Need each other, kita harus ada di dalam komunitas karena kita saling membutuhkan, dan kita harus bawa hubungan kita ini, saling pertemanan kita ini terus membawa kita kepada Tuhan, dan kita harus bersinergi supaya kita bisa menjadi terang, menjadi garam. Dan balik lagi 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat. Kalau sesat arti kita nyasar, jangan sampai kita nyasar, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Kita sudah punya kebiasaan yang baik, yaitu apa? Kita beribadah setiap hari Minggu. Kita mungkin secara online, kita beribadah secara online. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita, terutama kebiasaan kita, hubungan kita dengan Tuhan jadi mundur, jadi jauh, hanya karena kita punya pergaulan yang gak baik. Hanya karena kita punya teman-teman yang ngajakin kita, harusnya jamnya ibadah, tapi mereka ngajakin kita jalan-jalan, atau ngajakin kita nongkrong, atau kita main game. Tapi bawalah, justru kita harus jadi dampak, bawa teman-teman kita itu ikut beribadah. Dan gua harap kita semua tetap terkoneksi dalam komunitas, walaupun kita saat ini nggak bisa ketemu secara live, secara langsung, tapi kita tetap bisa terkoneksi lewat apa ya, lewat WhatsApp group, lewat media sosial. Kita bisa tetap terkoneksi. Kemarin ada yang menggelitik gue, yaitu gini, sering-seringlah komen, minimal supaya gue tahu apa lu masih hidup gitu. Jadi kita minimal, gue sama lu, gue mesti tahu nih, oh lu masih hidup, gue masih terkoneksi aja. Dan lu baik-baik aja, dalam keadaan yang sehat-sehat aja, baik-baik saja dari secara jasmani dan rohani. Itu sharing gue hari ini, dan kita berdoa ya untuk menutup sharing gue hari ini, biarlah ini menjadi berkat, menjadi rema buat kita, dan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman-Mu hari ini. Apa yang hamba boleh bagikan ke teman-teman nggak seberapa, dan biarlah Roh Kudus yang menambahkan ke dalam hati, menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pegangan, menjadi pelita,
bagi kaki kami supaya kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Kami harus pilih teman kami yang seperti apa, kami harus ada di lingkungan yang seperti apa, dan supaya kami boleh terus bersinergi, memiliki teman-teman yang baik, dan kami memiliki sinergi yang baik untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat setiap teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini. Engkau memberkati yang sudah melayani, Engkau memberkati juga Yesua, memberkati Yemima, berkati Diki, Bule, juga Cindy, juga Engkau memberkati Welly, memberkati Thomas yang sudah melayani Tuhan, juga Samantha dan Cleon ya Tuhan. Engkau memberkati Billy juga Tuhan, Engkau memberkati juga, Engkau memberkati hamba dan Sisi dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh terus menjadi terang, menjadi garam, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Gua serahin balik ke siapa nih? Amin. Thank you, Kofran. 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 Jadi kok di jalan. Ya udah. Yuk. Kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh berkumpul secara virtual di Google Meet ini. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu Kofran. Biarlah Tuhan pakai Kofran lebih lagi sebagai pelayan-Mu. Biarlah dalam pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan, dan setiap pelayanannya boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Dan biarlah juga Tuhan berkati kehidupan Kofran dan CCC juga, berkati pekerjaan mereka, dan juga berkati anak-anaknya, Holly, Naftali. Biarlah apapun yang mereka lakukan semuanya boleh berhasil dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, juga kami pada sore hari ini membawa teman kami Dela ke dalam tangan-Mu. Kami dengar dia sakit tapi kami belum tahu sakit apa. Tuhan, biarlah Tuhan Kau menolong apapun sakitnya saat ini yang sedang dialami oleh Dela. Biar kuasa Tuhan Yesus Kristus, bilut-bilut-Mu menyembuhkan, sehingga Dela boleh pulih kembali seperti sedia kala, dan dia bisa kembali beraktivitas dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, juga kami berdoa untuk teman-teman kami, Jason, Dennis, Nile, yang juga telah hadir dalam Google Meet ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini, dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh terus mempermuliakan nama Tuhan saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga teman kami Elsa dan Valen, kami nggak tahu bagaimana keadaannya, tapi biarlah Tuhan tangan kasih-Mu boleh tetap terus menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan juga boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada akhirnya Tuhan. Biarlah di akhir bulan ini, di akhir sesi ini, kami boleh terus semakin belajar untuk kami mencari pergaulan yang baik, mencari teman-teman yang benar-benar bisa membawa kami mendekat kepada Tuhan, untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang kami miliki ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau jagai, sertai dan lindungi setiap kami dalam pergaulan kami nggak jatuh ke dalam pergaulan yang buruk, tapi justru kami boleh masuk ke dalam pergaulan yang baik, dan kami boleh terus memiliki karakter dan kebiasaan yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada sore hari ini. Haleluya, amin. Amin. Amin.